Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 208. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam kota surga, suasana memanas saat orang-orang mengetahui tuntutan Si Hao. Kemarahan meluap dan serangan besar pun diluncurkan ke arahnya. Namun, diagram 10.000 roh yang dimiliki Si Hao mampu menangkis serangan tersebut. Sementara itu, Dewa Surgawi Kituo kembali ke kota. Tetapi sebelum sempat mencapai perlindungan, Si Hao berhasil memburunya. Dalam pertempuran singkat dan sengit, Si Hao menebas kepala Kituo, menghapus roh primordialnya sepenuhnya. Kota surga gempar, kehilangan dua dewa dalam satu hari membuat mereka terpuruk dalam ketakutan. Tak lama, pelindung Dao klan surgawi yang telah lama mengasingkan diri akhirnya muncul, mencoba menghadapi Si Hao. Namun, ia justru terjebak dalam permainannya sendiri. Si Hao terus memancingnya keluar hingga energinya terkuras. Saat mencoba meramalkan keberadaan Si Hao, ia malah menerima hukuman surga yang membuatnya semakin terluka dan akhirnya binasa. Kepergiannya menjadi pukulan terbesar bagi klan surgawi. Kota surga dipenuhi tangisan, dan klan yang dulunya begitu berkuasa, kini terhuyung di ambang kehancuran. Setelah misinya selesai, Si Hao meninggalkan kota surga bersama Huo Ling-er. Namun, kabar perbuatannya telah menyebar luas, mengguncang dunia kultivasi. Banyak yang tak percaya bahwa seorang pemuda mampu menundukkan klan surgawi dengan begitu brutal. Sekte-sekte besar mulai memperhatikannya, bahkan ada yang berencana menjadikannya sekutu. Namun, Si Hao tak peduli. Ia memilih berkelana, mendalami pemahamannya tentang Dao di tempat-tempat kuno, mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Di episode selanjutnya, selama lebih dari sebulan, mereka terus berjalan, hingga tanpa sadar kembali ke Provinsi Xin. Sepanjang perjalanan, mereka menggunakan berbagai formasi transformasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengunjungi banyak lokasi bersejarah, bahkan sempat melintasi dunia bawah yang dipenuhi kabut hitam dan energi kematian. Setibanya di Provinsi Xin, Si Hao memutuskan untuk mengunjungi Kaisar Api, ayah dari Huo Ling-er. Pria parubaya itu pernah membantunya di masa lalu, dan sekarang hubungan antara dirinya dan Huo Ling-er semakin dekat. Sudah saatnya ia bertemu langsung dengan ayah kekasihnya. Namun, setibanya di tempat itu, mereka malah bertemu dengan serigala kecil yang telah tumbuh menjadi binatang buas raksasa. Bulu mengkilapnya bersinar seperti satin, dan sepasang sayap besar di punggungnya semakin menambah kesan gagah. Setelah sekian lama tak bertemu, serigala kecil yang dulu menggemaskan kini telah menjadi raksasa. Dengan ekspresi penuh nostalgia, Si Hao bercanda tentang seberapa besar dan berat serigala itu sekarang. Namun, serigala kecil membela diri dengan bangga. Meskipun begitu, saat mendengar niat Si Hao untuk menikahi Huo Ling-er, ia malah menggoda mereka berdua. Sayangnya, Kaisar Api sedang melakukan perjalanan dan tidak berada di tempat. Si Hao sedikit kecewa karena ia ingin berdiskusi langsung mengenai pernikahannya dengan Huo Ling-er. Namun, perjalanannya tetap harus berlanjut. Mereka bertiga, Si Hao, Huo Ling-er dan serigala kecil, kembali melanjutkan pengembaraan mereka, menjelajahi provinsi-provinsi besar. Di sepanjang perjalanan, mereka mendengar berbagai kabar yang mengejutkan. Alam yang lebih tinggi sedang dalam gejolak besar. Dunia kuno di luar 3.000 provinsi mulai bergerak, dan 9 surga serta 10 bumi telah membentuk aliansi besar. Dikabarkan bahwa para jenius terhebat dari berbagai tempat berkumpul untuk membangun Akademi Suci dan Akademi Abadi. Kualifikasi untuk masuk sangat ketat, bahkan para ahli hebat pun kesulitan untuk lolos. Lebih mengejutkan lagi, munculnya para pejuang dari luar 3.000 provinsi yang disebut tamu asing telah mengguncang segalanya. Mereka sangat kuat, mampu mengalahkan banyak dewa surgawi dengan mudah. Bahkan dikatakan bahwa mereka ingin menantang Si Hao, dewa yang diasingkan, dan Raja 10 Mahkota secara langsung.
Si Hao tertarik. Ia tak takut pada tantangan. Jika benar ada pejuang sehebat itu, ia ingin melihat sendiri seberapa tangguh mereka. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi, mereka menuju sebuah pertemuan besar di Provinsi Hijau. Kabarnya, pertemuan ini dihadiri oleh para bakat luar biasa dari berbagai klan. Selain itu, para tamu asing yang selama ini menantang banyak pihak juga dikabarkan akan hadir di sana. Si Hao pun datang tanpa undangan. Ia ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Jika memang dunia luar sedang bergejolak, maka inilah saatnya ia ikut melangkah ke dalam pusaran itu. Kota Hijau selalu dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Pedagang di sepanjang jalan dengan semangat menawarkan dagangan unik mereka. Buah manisan dari obat spiritual langka dan roti daging naga banjir yang sulit didapat. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga tempat berkumpulnya para pembudidaya hebat yang hidup berdampingan dengan masyarakat biasa. Namun, hari itu suasana berbeda. Para ahli berdatangan membicarakan tentang dunia kuno di luar 3.000 provinsi, 9 surga dan 10 bumi yang penuh dengan misteri dan kekuatan tak terbayangkan. Di tengah kota, menjulang gunung batu hitam yang konon merupakan sisa tubuh seorang dewa gunung yang gagal mencapai keabadian. Si Hao dan Huo Ling-er tiba di sana, mendengar cerita legenda yang menyelimutinya. Mereka mulai mendaki gunung yang dikelilingi energi abadi. Tempat hanya mereka yang mencapai alam dewa sejati yang bisa berjalan di jalurnya. Di puncaknya, rumah teh kecil dan toko anggur sederhana menjadi pusat diskusi para pembudidaya tentang seorang tamu asing yang mengguncang 3.000 provinsi. Obrolan di puncak gunung tiba-tiba berubah tegang saat salah satu pembudidaya menyebut nama Huang. Tanpa disadari, si Hao yang mereka bicarakan tengah duduk santai mendengarkan. Ketika ia berkomentar ringan, suasana langsung hening. Peri Xiao Yue dan beberapa tokoh terkenal yang berada di gedung mewah di atas segera mengenali sosoknya. Ketakutan menyelimuti mereka. Sosok yang mereka anggap biasa ternyata adalah legenda yang mendominasi Immortal Ancient. Ketegangan baru saja memuncak saat langit tiba-tiba bersinar terang. Cahaya berwarna-warni menembus awan dan meluncur langsung ke kota hijau. Orang-orang menahan nafas, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Mungkinkah mereka benar-benar datang? Bisik seseorang. Sementara keheningan menyelimuti seluruh kota, menandakan awal dari peristiwa yang akan mengguncang dunia. Di tengah ketegangan itu, sebuah kereta perang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Dibuat dari tembaga ilahi 5 warna. Kendaraan ini bukan artefak biasa. Kehadirannya menciptakan celah hitam di udara dan membawa aura menggetarkan yang membuat para pembudidaya tercengang. Ketika tiba di puncak gunung yang telah lama runtuh, kereta itu menggetarkan tanah, menerbangkan bebatuan dan debu. Sementara ukiran-ukiran magis pada tubuhnya semakin menegaskan betapa menakutkannya kendaraan ini. Yang mengejutkan, kereta ini tidak ditarik oleh makhluk apapun, melainkan bergerak sendiri dengan simbol-simbol sihir sebagai pendorongnya. Para penonton menahan nafas, menanti siapa yang ada di dalamnya. Dari dalam, terdengar suara kasar berbicara dalam bahasa yang hampir tak dikenali. Peri Xiao Yue mengungkapkan bahwa mereka adalah tamu asing yang menggunakan bahasa kuno. Kecurigaan bahwa mereka berasal dari dunia luar pun terbukti. Dan hal ini semakin memicu ketegangan karena para petarung lokal sudah sering mengalami kekalahan dari pendatang misterius ini. Tak lama kemudian, suara dari dalam kereta terdengar lebih jelas, penuh nada menghina. Sosok di dalam mengolok-olok bagaimana penduduk provinsi 3.000 Dao bahkan telah melupakan bahasa nenek moyang mereka. Ketika tirai kereta terbuka, bukan seorang pendekar gagah yang muncul, melainkan seekor kera ilahi berbulu emas bernama Yuan Tian. Dengan jubah Dao dan mata bersinar keemasan, ia mengumumkan bahwa dirinya berasal dari garis keturunan kera ilahi Tongbi dan datang untuk mencari petarung yang layak bergabung dengan lembaga dewa surgawi. Namun, alih-alih kagum, para ahli lokal justru merasa terhina karena Lin Tian, tuannya, bahkan tidak datang sendiri dan hanya mengirim pelayannya untuk menguji mereka. Tak tahan dengan penghinaan ini, seorang pria bertanduk banteng maju untuk melawan. Namun, dengan satu pukulan Yuan Tian menghancurkan senjatanya dan melukainya parah. Melihat ini, para pembudidaya semakin geram. Yuan Tian bahkan menawarkan untuk menekan kekuatannya agar seimbang dengan lawan-lawannya. Tetapi tetap saja tidak ada yang mampu mengalahkannya. Keangkuhan sang kera semakin menjadi, hingga akhirnya perhatian semua orang tertuju pada satu sosok yang sejak tadi diam mengamati. Si Hao. Saat semua mata tertuju padanya, Si Hao akhirnya angkat bicara dengan santai namun menusuk. Hanya seekor monyet.
kenapa kau membuat keributan di sini?" Yuan Tian mendelik marah dan menuntut identitasnya. Tetapi Si Hao hanya menjawab, "Pergi dan panggil tuanmu, aku tidak tertarik berurusan dengan pelayannya." Jawaban itu membuat Yuan Tian semakin murka, menantang Si Hao untuk melewatinya jika ingin bertemu dengan Lin Tian. Suasana pun semakin memanas dan semua orang menahan nafas menantikan aksi Si Hao selanjutnya. Di tengah arena yang dipenuhi aura magis, seekor kera emas berdiri gagah dengan tubuh kekar dan tanduk hitam di kepalanya. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang dengan cakarnya yang tajam dan penuh kekuatan. Namun, Si Hao tetap duduk santai, bahkan tak bergerak sedikit pun, membuat Huo Ling'er di sampingnya merasa khawatir. Sang kera semakin murka karena merasa diremehkan, lalu melancarkan serangan mematikan yang membuat cahaya emas memenuhi arena. Ketegangan memuncak, tetapi dalam sekejap, kera emas itu terlempar ke belakang dengan darah menetes dari jarinya. Para penonton terperangah melihat kuku emasnya patah. Lebih mengejutkan lagi, Si Hao tidak melakukan serangan besar, hanya percikan minuman dari gelasnya yang mengenai jari sang kera. Cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Merasa dipermalukan, kera itu mengerahkan seluruh kekuatannya dengan teknik tinju Tongbi, membuat tinjunya membesar dan bersinar terang, lalu meluncurkan pukulan dahsyat ke arah Si Hao. Namun, tinju yang seharusnya bisa menghancurkan lawan itu berhenti begitu saja di depan gelas anggur Si Hao, seolah bertemu dengan dinding tak kasat mata. Kera itu menjerit kesakitan, tulang jarinya patah, telapak tangannya hancur, keheningan menyelimuti arena. Semua orang kini menyadari betapa mengerikannya kekuatan Si Hao. Sang kera pun sadar bahwa ia tak mungkin menang, tetapi tetap mengancam bahwa tuannya, Lin Tian, akan datang untuk membalas dendam. Si Hao hanya tertawa dan menyebutkan bahwa jika Lin Tian memang sehebat yang dikatakan, ia seharusnya datang sendiri, bukan mengirim pelayan yang hanya tahu menggertak. Dengan satu gerakan, ia menangkap kera emas itu beserta kereta perangnya, menundukkan kendaraan yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Kera emas itu gemetar ketakutan, terutama saat Si Hao dengan santai menyebutkan bahwa otak monyet bisa meningkatkan kekuatan jiwa, membuat bulu di tubuhnya berdiri. Akhirnya, Si Hao melemparkan kera itu kembali ke kereta dan menyuruhnya mengemudi sendiri. Dengan wajah penuh rasa malu, kera emas menuruti perintah itu, sebelum berteriak bahwa tuannya pasti akan datang untuk membalas dendam. Tapi Si Hao hanya tersenyum santai, mengisyaratkan bahwa ia sudah menunggu saat itu tiba. Semua yang hadir kini memahami satu hal, Si Hao bukan hanya petarung hebat, tetapi ancaman nyata bagi siapapun yang berani menantangnya. Ucapan kera itu mengguncang banyak orang. Ia mengungkapkan bahwa dunia ini hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. 9 surga 10 bumi, tempat para makhluk kuat berkumpul, termasuk keturunan individu legendaris. Bagi banyak orang, ini adalah kenyataan yang mengejutkan. Namun, bagi Si Hao justru semakin membangkitkan semangatnya. Ia ingin menantang yang terkuat, membuktikan bahwa dirinya pantas berada di puncak dunia. Di tengah diskusi tentang pertempuran mendatang, banyak yang mengingatkan Si Hao tentang Lin Tian, lawan tangguh yang memiliki energi abadi yang telah berubah menjadi bunga dao besar. Tapi Si Hao hanya tersenyum, tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Malam itu, suasana di puncak Gunung Hitam berubah lebih santai. Orang-orang berkumpul, berbincang, dan menikmati anggur sambil menunggu kedatangan lawan dari dunia luar. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lin Tian ternyata bukan sedang bersiap menghadapi Si Hao, melainkan bertarung melawan Raja 6 Mahkota, Ning Chuan. Kabar ini mengguncang semua orang. Raja 6 Mahkota bukan sekedar lawan biasa, melainkan simbol kekuatan sejati. Si Hao yang awalnya menunggu pertarungannya sendiri, kini justru ingin menyaksikan duel besar ini dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa ragu, ia melompat ke atas kereta perang tembaga ilahi 5 warna, membawa para penonton menuju medan pertempuran. Sementara itu, di tempat lain, Lin Tian dan kelompoknya juga bersiap, dikelilingi 4 sosok luar biasa dengan energi abadi yang menakutkan. Ia merasakan bahwa pertarungan ini akan menentukan segalanya. Dengan kapal perang ungu emas yang mulai melaju, dunia pun bersiap menyaksikan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar terkuat. Bukit Qilin, tempat yang dipenuhi legenda, kembali menjadi pusat perhatian. Konon, seekor Qilin pernah berkeliaran di sini, meninggalkan jejak abadi. Kini, desas-desus menyebutkan bahwa 10 Qilin kejam yang seharusnya terkubur dalam sejarah telah kembali.
Bahkan, sisi kilin putih terlihat berkilauan di punggungan gunung, menandakan kebangkitan sesuatu yang besar. Di tengah misteri itu, sebuah kereta perang 5 warna melaju dan mendarat di Bukit Kilin. Dari dalamnya, Si Hao melangkah keluar, memastikan bahwa tempat ini adalah pengasingan Ning Chuan. Bersama rombongannya, termasuk peri Xiao Yue dan kera ilahi Tongbi yang enggan menjadi pengemudi, ia menunggu pertarungan besar antara Ning Chuan dan Lin Tian. Namun, mereka menyadari bahwa pertempuran lain telah terjadi di tempat ini sebelumnya, meninggalkan jejak kekuatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, langit bergemuruh. Kapal perang ungu emas muncul, membawa 5 anak muda luar biasa. Salah satunya adalah Lin Tian, sosok yang telah menaklukkan ratusan provinsi. Saat melihat kereta perangnya telah direbut, amarahnya meluap. Dengan suara menggema, ia menuntut siapapun yang menyentuh keretanya untuk mematahkan tangannya sendiri. Namun, Si Hao menanggapinya dengan tenang dan penuh ejekan. Ketegangan pun memuncak. Lin Tian dengan tombak hitamnya meluncurkan serangan mematikan. Si Hao tak gentar, menyambutnya dengan tinju penuh kekuatan. Benturan mereka mengguncang tanah, menciptakan gelombang energi yang menggetarkan Bukit Kilin. Pertempuran semakin sengit hingga tiba-tiba gunung di kejauhan meledak, dan dari dalamnya muncul sosok Ning Chuan, pria berbusana putih dengan aura luar biasa. Ia menantang Lin Tian untuk duel sejati. Duel antara Ning Chuan dan Lin Tian pun dimulai, mengguncang langit dan bumi. Lin Tian bertarung sengit, namun akhirnya terluka parah. Saat ia berjalan melewati Si Hao dengan amarah yang masih membara, ia mencoba menyerang sekali lagi. Tetapi Si Hao sudah siap. Dengan serangan penuh kekuatan, ia mengguncang tubuh Lin Tian hingga batuk darah. Pertempuran Bukit Kilin mencapai klimaksnya. Namun langit yang masih bergemuruh menandakan bahwa kisah ini belum berakhir. Si Hao dan Lin Tian bertarung sengit, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Suara retakan terdengar ketika Si Hao menjepit lengan Lin Tian, membuat lawannya kesakitan. Cahaya dan simbol-simbol misterius bermunculan di udara, menandakan duel yang luar biasa. Dalam hitungan detik, seberkas cahaya berdarah melintas, dan Lin Tian melompat menjauh, tetapi terlambat. Si Hao telah merobek lengannya. Kerumunan terdiam sebelum akhirnya pecah dalam kegemparan. Lin Tian, yang selama ini tak terkalahkan, kini berdiri dengan wajah pucat, menahan sakit akibat kehilangan lengannya. Namun, Si Hao hanya menatap dingin, lalu melemparkan lengan yang telah ia cabut kembali ke Lin Tian dengan ekspresi mengejek. Dengan teknik khusus, Lin Tian berhasil menyambung kembali lengannya, tetapi harga dirinya telah hancur. Dari kapal perang ungu emas, seorang wanita bermata biru memperhatikan pertempuran. Dengan minat, ia menyadari bahwa Si Hao bukan sekedar petarung biasa. Sementara itu, Lin Tian yang dipenuhi kemarahan akhirnya memilih mundur, tahu bahwa ia tak bisa menang. Namun, di kejauhan, Ning Chuan menatap Si Hao dengan intens. Aura mereka bertabrakan, menandakan duel besar yang seharusnya terjadi. Pertarungan itu ditunda. Sebuah suara dari kapal perang ungu emas mengumumkan bahwa baik Si Hao maupun Ning Chuan memenuhi syarat untuk bergabung dengan institusi Dewa Surgawi, sebuah tempat legendaris bagi para petarung terkuat. Tawaran ini mengejutkan banyak orang, tetapi Si Hao tetap tenang. Setelah beberapa percakapan singkat, ia dan Ning Chuan sepakat untuk menerima kesempatan tersebut. Dengan langkah mantap, mereka naik ke kapal perang, meninggalkan 3.000 provinsi Dao. Langit bergetar saat mereka pergi, membawa mereka menuju takdir baru yang penuh misteri dan pertempuran yang lebih besar. Dunia pun menyaksikan, menantikan legenda baru yang akan mereka ukir di masa depan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 208 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.